Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus berikan kita karunia sehingga malam hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita pada kesempatan kali ini akan bahas tentang kisah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang kisah ini, kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak surat, ya. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Hud, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Ankabut, dalam surat, di antaranya juga dalam surat Al-Qamar, ya. Ada Allah mengulang-ulangi surat Nuh. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama Allah turunkan surat khusus namanya surat Nuh, ya. Yang surat tersebut isinya seluruhnya yang surat tersebut seluruhnya isinya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kalau kita perhatikan ternyata surat Nuh adalah surat Makkiyah. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, sebelum Nabi berhijrah di kota Madinah. Dan kita tahu kondisi Nabi tatkala berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Banyak para sahabat yang dibunuh, disiksa, ya. Sehingga Nabi perlu dihibur oleh Allah dengan menyebutkan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, di mana nabi-nabi terdahulu juga pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini kisah Nabi Nuh ini sesuai dengan atau mirip dengan kondisi Nabi SAW waktu Nabi berdakwah di kota Mekah, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan kami kisahkan kepada engkau wahai Rasulullah kisah-kisah para nabi yang bisa menegarkan hatimu. Jadi di antara fungsi disebutkannya kisah Nabi Nuh berulang-ulang kepada Nabi agar Nabi selalu sabar dan tegar. Makanya Allah berfirman, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan Rasul bersabar, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah sebutkan tentang ujian yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-Ankabut juga, ya. Jadi di awal surat Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan kami berkata kami telah beriman namun mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya, agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka yang imannya dusta. Jadi Allah sudah janji bahwasanya orang beriman pasti diuji. Setelah itu Allah sebutkan ujian pertama dari rangkaian surat Al-Ankabut, ya. Ujian pertama Allah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin ila 50 ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Kemudian tatkala mereka tidak beriman, maka mereka pun ditimpa dengan azab berupa banjir yang sangat besar dan mereka dalam kondisi berbuat zalim, ya. Jadi Allah sebutkan di antara ujian, contoh ujian adalah Allah menguji Nabi Nuh. Berdakwah 950 tahun sementara umatnya sangat bandel, sangat brengsek, sangat kurang ajar, ya. Nanti akan kita sebutkan. Jadi Nabi Muhammad SAW diuji. Sungguhnya bukan beliau sendiri yang diuji alaihi salatu wassalam, tetapi saudara-saudara beliau, nenek moyang beliau seperti Nabi Nuh alaihi salam sudah pernah diuji sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, ada beberapa keistimewaan Nabi Nuh alaihi salam. Ada beberapa keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh alaihissalam dikenal juga dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Nenek moyang kita pertama Nabi Adam alaihissalam. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam.
Dan kita juga semua sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kita semua keturunan Nabi Adam, jadi Abul Bashar al-Awwal, nenek moyang yang pertama. Dan kita semua juga adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau bisa demikian, para ahli tafsir menyebutkan, tatkala Allah menimpakan tufan, yaitu banjir yang besar kepada kaum Nabi Nuh, maka seluruh manusia binasa tatkala itu. Yang selamat cuma yang ada di atas perahu, di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Yang beriman kepada Nabi Nuh disebutkan ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 80 orang beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang punya keturunan berlanjut sampai sekarang cuma adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Ternyata Bani Israel keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang bersama Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah menyebutkan Bani Israel, terus Allah berkata, Bani Israel adalah dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Adalah keturunan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh di atas bahtera. Ternyata Bani Israel adalah keturunan dari sekelompok orang tersebut yang ada berada di atas bahtera. Ya. Kemudian Allah sebutkan secara khusus bahwasanya yang punya keturunan cuma keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, ya, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam itu yang tersisa. Ini dijadikan dalil oleh para ahli tafsir bahwasanya kita semua ini yang tersisa hanyalah dari keturunan Nabi Nuh. Benar ada orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh tapi mereka tidak punya keturunan yang berlanjut. Yang keturunannya berlanjut cuma anak-anaknya Nabi Nuh, dan Nabi Nuh alaihissalam punya anak 4 orang. Ya. Ada namanya Sam, ada namanya Ham, ada namanya Yafith, ada namanya Yam atau disebut dengan Kan'an. Adapun istrinya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan istrinya 1, ada yang mengatakan istrinya lebih dari 1 ya. Kalau istrinya 1, Masya Allah 950 tahun istri cuma 1. Baik. Jadi Nabi Nuh alaihissalam anaknya 4. Siapa tadi? Sam, Ham, Yafith dan Yam. Al-Yam ini yang kafir. Kalau ahlul kitab menamakannya dengan Kan'an. Kalau ahli sejarawan Islam menamakan dengan Al-Yam. Ya. Seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Romawi keturunan Ham. Seluruh orang Afrika, orang Sudan keturunan Yafith. Ya. Saya ulangi, seluruh orang Arab keturunan siapa? Sam. Seluruh orang Eropa keturunan Ham. Orang Afrika, orang Sudan keturunan siapa? Ya. Antum keturunan yang mana? Yafith. Campur-campur. Mau bilang keturunan Sam juga tidak ada Arabnya. Mau bilang keturunan Ham juga tidak pirang-pirang rambutnya. Ya mungkin campur-campur. Kita enggak tahu. Pokoknya muncullah seperti antum ini ya. Jadi kita semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Baik. Maka sebenarnya kita sekarang sedang bercerita tentang nenek moyang kita bersama. Tentunya menarik bercerita tentang nenek moyang. Oleh karena Nabi Nuh alaihissalam nenek moyang kita bersama. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh. Ya. Yang pertama. Ya. Kemudian keistimewaan yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam ya disifati oleh Allah dengan abdan syakura. Tadi dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana abdan syakura." Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Demikian juga dalam hadis syafaat, tatkala pada hari kiamat orang-orang semua berkumpul di hari kiamat di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, mereka kepanasan, keringat bercucuran. Mereka datang kepada para nabi untuk minta agar mereka memberi syafaat di sisi Allah, agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi, asjada laka malaikatahu, wa askanakal jannah, ama tara ma nahnu fih. Ya. Ala tasfa'lana ila rabbik. Ala tara ma qad balagana. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami, nenek moyang seluruh manusia. Ya. Dan Allah telah memuliakan engkau, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah telah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Allah telah menempatkan engkau di surga. Tidakkah kau lihat kondisi kami yang sangat sulit? Tidakkah engkau lihat kepayahan kami yang kami rasakan?
bisakah engkau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Adam berkata, inna rabbi qad qadibal yawma ghadaban lam yaqdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari dengan kemurkaan yang sangat besar. Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Sungguhnya Allah telah melarangku untuk mendekati suatu pohon dan aku melanggarnya. Kemudian kata Nabi Adam, nafsi nafsi, aku pun butuh syafaat, aku pun butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Nuh. Dan mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahli al-ardi. Engkau adalah rasul yang pertama Allah utus kepada penghuni muka bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang bersyukur. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Intinya Nabi Nuh juga tidak bisa memberi syafaat. Nabi Nuh berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Ibrahim, mereka pergi kepada Nabi Musa, mereka pergi kepada Nabi Isa, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat. Intinya Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Padahal kalau kita baca sejarah tentang Nabi Nuh, selama dia berdakwah 950 tahun, dia bukan orang kaya, Makanya umatnya mengatakan, ente mau jadi pemimpin kami sementara ente bukan orang kaya, ente tidak punya harta. Kemudian bayangkan ujian yang dia alami, istrinya kafir, anaknya juga kafir. Saya bisa bayangkan seorang ustaz ceramah, ya, kepada para ibu-ibu, bertakwalah ibu-ibu, kemudian pakailah jilbab, ternyata istrinya tidak pakai jilbab. Berat. Suruh beriman ternyata istrinya kafir. Saya bayangkan kita ceramah, ternyata anak kita tidak menerima dakwah kita. Berat. Apa pandangan masyarakat? Oh, banyak omong istrinya saja anaknya tidak beriman. Belum lagi orang-orang yang didakwai oleh Nabi Nuh benar-benar kurang ajar. Ya. Sampai Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh, Nabi Nuh berkata, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Nabi Nuh terus berdakwah luar biasa, 950 tahun berdakwah siang dan malam, bukan cuma pada maghrib sampai isya. Siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firar, dan tidaklah semakin aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap aku dakwahi mereka, litaghfira lahum, agar engkau ampuni mereka. Lihat ketulusan Nabi Nuh alaihissalam. Aku dakwahi mereka ya Allah agar engkau mengampuni mereka. Bagaimana Nabi Nuh tidak sayang kepada mereka? Itu kaum Nabi Nuh alaihissalam, kerabat-kerabatnya, belum lagi anak istrinya. Jelas Nabi Nuh sayang kepada mereka. Nabi Nuh berdakwah litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ternyata mereka meletakkan jari mereka di telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka menutupkan jubah mereka di atas baju mereka, di atas kepala mereka. Ya, wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka semakin bandel dan mereka semakin sombong. Jadi ini kaum yang sangat kurang ajar ya. Tuh bayangkan seorang dai berdakwah kemudian kaumnya nutup apa? Telinganya. Ustaz mau ceramah, Ustaz. Tafadhal Ustaz. Sudah belum? Belum. Itu menjengkelkan, sangat menjengkelkan ya. Saya Ustaz jauh-jauh, saya aja ceramah kemudian ada orang kemudian main HP, saya jengkel. Tapi saya maafkan ya. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam, orang ceramah kemudian dia begini. Nuh datang, ambil kain tutup kepala. Menjengkelkan. Itulah sikap Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita akan sebutkan kaum Nabi Nuh suka ngejek nanti. Tapi intinya Nabi Nuh diuji dengan harta yang bukan orang kaya, kemudian kaumnya seperti itu, istrinya kafir, anak yang dia sayangi kafir. Dalam ujian yang berat seperti itu, ternyata dia hamba yang pandai bersyukur. Seandainya Allah mengatakan abdan saburan, hamba yang pandai bersabar, mungkin masuk akal. Ternyata lebih daripada itu, ternyata dia pandai apa? Bersyukur. Jadi dalam kesulitan tersebut tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin, kita jangan menjadi orang yang seperti kata Allah ya, apa namanya? Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sering apa? Mengeluh. Lakanud itu berkeluh kesah, mengeluh. Ya. Kata Hasan Al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am, yaitu selalu ingat-ingat musibah yang dia rasakan dan dia lupa dengan kenikmatan-kenikmatan. Ada orang mungkin dikasih ujian, ya mungkin ujian setahun, selama ini puluhan tahun dapat kenikmatan. Ada orang mungkin dikasih kesulitan hidup ekonominya, tapi selama ini dia puluhan tahun dalam kondisi apa? Enak. Mungkin seorang dikasih sakit, selama ini dalam kondisi sehat. Masa gara-gara sebagian waktu kemudian dia akhirnya mengeluh ya.
ketemu orang, aduh, kayaknya ini enggak benar ya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat berat tersebut, tapi dia pandai bersyukur. Sebagian ulama menafsirkan Nabi Nuh alaihissalam pandai bersyukur kenapa? Karena setiap dia makan dia bersyukur kepada Allah, setiap dia minum dia bersyukur kepada Allah, setiap dia pakai baju dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dapat kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Lisannya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Baik, ya. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki umur yang panjang. Beliau kata Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin ila 50 ama. Kami mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu berdakwahnya 950 tahun. Dakwahnya tok. Umurnya sebelum dia diangkat menjadi nabi dan setelah kaumnya binasa dia tinggal berapa tahun, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala berumur 40 tahun sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat tatkala berumur 50 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala berumur 350 tahun. Setelah itu ini khilaf. Kemudian khilaf lagi setelah kaumnya binasa. Berapa lama dia tinggal? Ada yang mengatakan Nabi Nuh tinggalnya 60 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh setelah kaumnya binasa masih hidup 480 tahun. Baik, kalau kita mengambil pendapat paling rendah, Nabi Nuh jadi nabi 40 tahun, kemudian hidup 60 tahun setelah kaumnya, jadi total umurnya berapa? 950 tambah 40 tambah 60, jadi 1050. Ini minimal umur Nabi Nuh. Minimal. Kalau kita mengambil pendapat yang lain, coba. Dia diangkat menjadi rasul umur 350 tahun. Kemudian jadi rasul 950 berdakwah. Jadi berapa itu? 1300. Terus tambah lagi 480, jadi berapa? 1780 tahun. Lumayan. Lama umurnya. Panjang umurnya. Umurnya panjang sekali Nabi Nuh alaihissalam. Dan itulah makanya di sebagian orang mengatakan makanya umat-umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek-pendek ini Allah kasih Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar supaya dia berdakwah setiap Ramadan dia bisa beribadah selama 83 tahun ya. Kalau dia temu Lailatul Qadar 10 tahun saja dia sudah punya umur 830 tahun. Apalagi kalau dia punya dapat Lailatul Qadar selama 20 tahun agar bisa menyaingi orang-orang terdahulu. Ini pendapat sebagian ulama. Allah alam bisawab ya. Jadi umur Nabi Nuh memang sangat panjang. Dan demikian ya, sebagian orang diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, onderdilnya beda dengan onderdil kita ya. Saya pernah ngisi pengajian di Jakarta atau di Tangerang saya lupa. Ada gang namanya Gang Haji Daiman. Yang undang itu cucunya Haji ini. Yang undang. Terus saya datang ke sana, mereka cerita, Ustaz kakek kami ini umurnya 120 tahun baru meninggal dunia. Masya Allah, 120 tahun. Anak-anaknya masih hidup, umur 85, 87, 88, ikut pengajian. Dan masih segar-segar, Masya Allah. Memang apa? Gennya, onderdilnya bagus. Syekh Abdul Razak juga sering cerita bahwasanya ada mahasiswa dari Jazair cerita bahwasanya nenek orang-orang tua kami umurnya panjang-panjang, ada yang 130 tahun, 120 tahun baru meninggal dunia. Baru-baru ada yang meninggal dari keluarga mereka umur 70 tahun. Maka mereka berkata kasihan, masih kecil sudah meninggal. Miskin, mata saghiran, masih kecil sudah meninggal 70 tahun. Jadi memang ada orang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam umurnya sangat panjang ya. Dan dia berdakwah dan dia diuji oleh Allah dengan umur yang panjang seperti itu. Baik, di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun nabi-nabi lain mungkin umurnya panjang tetapi tidak disebutkan nasnya secara tegas. Nabi Adam alaihissalam ada yang mengatakan umurnya 1000. Nabi Hud berapa kita enggak tahu. Nabi Saleh berapa kita enggak tahu, tapi yang jelas Nabi Nuh dakwahnya saja sudah 950 tahun. Baik. Keistimewaan berikutnya, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya tadi dalam hadis orang-orang di padang mahsyar berkata, "Ya Nuhun, anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah kirim kepada penghuni bumi. Tapi Ustaz, bukankah ada Idris sebelum Nabi Nuh? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Nabi Nuh itu turunan dari Idris alaihissalam. Jadi Nuh bin Idris bin Adam. Seperti itu ya.
Tapi ini dibantah oleh sebagian ulama, di antaranya oleh Ibnu Arabi. Beliau bantah. Kata beliau bahwasanya Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Ya. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama dan bukan Idris alaihissalam Rasul yang pertama. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, para orang-orang berkata, ya Nuh anta awwalur rusuli ila alil ardi. Engkau adalah Rasul yang pertama. Jadi setelah Nabi Adam tidak ada Rasul kecuali siapa? Nabi Nuh. Dalil yang kedua, waktu Nabi SAW Mi'raj, Isra Mi'raj naik ke langit, Nabi bertemu dengan para Nabi. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam. Maka Nabi Adam menyapa Rasulullah dengan berkata, marhaban bin Nabi saleh wal ibn saleh. Selamat datang seorang Nabi yang saleh dan cucu yang saleh. Karena Nabi Muhammad keturunan siapa? Nabi Adam. Kemudian Nabi Rasulullah SAW ketemu lagi Nabi lain, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, marhaban bin Nabi saleh wal akhis saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Ya, karena Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Musa. Maka dia mengatakan, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Ketemu juga dengan Nabi yang lain. Ngomongnya begitu, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Waktu bertemu dengan Nabi Ibrahim berkata, marhaban bin Nabi saleh wal ibn saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan cucu yang saleh. Karena Nabi Muhammad keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Waktu Nabi ketemu dengan Nabi Idris, di situ juga di langit, Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi saleh wal akhis saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Paham? Seandainya Nuh keturunan Idris, berarti Nabi Muhammad juga keturunan siapa? Idris. Maka Idris pasti berkata, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan cucu yang saleh. Ternyata Nabi Idris tidak mengatakan demikian. Ini menguatkan dalil bahwasanya Nabi Nuh bukan keturunan siapa? Idris alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik. Dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 kurun. Kata Ikrimah rahimahullahu taala, kana baina Adam wa Nuh 10 kurun. Kulluhum 'alal Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 kurun, 10 generasi. Dan seluruhnya di atas Islam. Generasi ya adalah kita tidak tahu berapa tahun karena masing-masing generasi tidak tahu berapa umurnya. Ya, ada yang mungkin yang satu generasi 1000 tahun, ada yang generasi 1500 tahun, generasi Nabi Nuh bisa sampai 1500 tahun. Jadi itu jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Semuanya di atas tauhid. Telah terjadi kemaksiatan, benar terjadi kemaksiatan. Buktinya anaknya Adam membunuh yang saudaranya sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadi ilayka li aqtulak inni akhafullah rabbal alamin." Jadi kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang kedua-duanya memberikan korban kepada Allah, satunya diterima, satunya enggak. Yang enggak diterima cemburu dan berkata, saya akan bunuh engkau. Yang mau dibunuh mengatakan, aku tidak akan balas. Kalau kau bunuh silakan, saya tidak mau. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bunuh. Terjadi pembunuhan. Tapi belum diutus seorang rasul. Terjadi mungkin kemaksiatan yang lain, belum diutus rasul. Kapan diutus rasul yang pertama? Tatkala terjadi kesyirikan. Itulah Nuh alaihissalam. Apa kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh? Ternyata penyembahan terhadap berhala. Allah sebutkan dalam surat Nuh, kaum Nabi Nuh berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Mereka kaum Nabi Nuh saling mewasiatkan di antara mereka, ayo jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Berhala-berhala mereka itu apa? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Itu nama-nama berhala mereka. Mereka saling menguatkan. Ahli syirik, ahli kesyirikan saling bahu-membahu, saling mengingatkan di antara mereka. Ya, seharusnya ahli tauhid juga demikian, bukan saling menjatuhkan, tapi saling apa? Menguatkan. Baik. Siapakah 5 orang ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari menjelaskan tentang hakikat 5 orang ini. Kata Ibnu Abbas, haula'i asma'u qaumin salihin min qaumi Nuh. Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini yang 5 orang ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, auha syaitan
ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Waktu mereka meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada mereka, bangunlah patung-patung di atas majelis-majelis yang biasa mereka duduk, memberi ceramah, mungkin berzikir. Buatlah patung-patung dan namakan dengan nama-nama mereka. Jadi, syaitan waktu ingin menjerumuskan mereka dalam kesyirikan bertahap. Ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Rencana jangka pendeknya bikin dulu patung-patung. Tujuannya apa? Untuk mengingat mereka semangat beribadah, untuk motivasi. Fafa'alu wa lam tu'bad, maka mereka pun kerjakan wasiat syaitan. Mereka bikin patung-patung sebagai kenangan, ya. Dan belum disembah. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Falamma mata ulaik wa nusiyal ilmu ubidat." Tatkala generasi yang membangun patung-patung tadi akhirnya meninggal, datang generasi-generasi berikutnya dan ilmu dilupakan, tidak ada lagi mengingatkan tentang tauhid, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Demikian cara syaitan menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Oleh karenanya, inilah hakikat kesyirikan mereka. Dan inilah awal kesyirikan terjadi di alam semesta di zaman kaum Nabi Nuh. Dan sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Oleh karena Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sebab kesyirikan, asal kesyirikan adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Dan ini benar. Untuk perhatikan, kaum Nabi Nuh syirik gara-gara pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sembahan mereka orang-orang Quraisy adalah Lata, dan Lata kata Ibnu Abbas kana rajulan yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata itu orang baik. Dahulu dia suka membuat makanan, dia bagi-bagikan gratisan kepada jamaah haji. Orang baik, ketika dia meninggal dibuat patung di atas kuburannya. Dia juga orang saleh. Nah, orang-orang Nasara, siapa yang mereka sembah? Nabi Isa alaihissalam. Orang saleh atau bukan? Orang saleh. Yahudi mereka menggangungkan Uzair. Uzair juga adalah orang saleh. Demikian juga agama-agama yang lain. Kita katakan Buddha. Buddha juga mereka mengagungkan seorang yang mereka anggap saleh, itu Siddhartha Gautama. Nanti ada Laoze, ada Konghucu dan yang lain. Ini orang-orang bijak, orang-orang baik. Jadi asal kesyirikan seluruhnya karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Yang anehnya, waktu orang-orang saleh ini masih hidup, mereka belum disembah. Penyembahan terjadi setelah mereka meninggal dunia atau Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian terjadi penyembahan terhadap mereka. Waktu Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Ya'uq wa Nasra ini masih hidup, tidak ada yang sembah. Kapan disembah? Setelah mereka meninggal dunia. Lata waktu masih hidup tidak disembah. Nabi Isa waktu masih hidup belum diangkat oleh Allah, belum disembah. Siddhartha Gautama waktu hidup juga tidak ada yang menyembahnya. Makanya ada risalah S3 di Universitas Madinah tentang agama Buddha. Disebutkan bahwasanya Buddha waktu dia masih hidup, para sahabatnya tidak ada yang menyembah Buddha. Mungkin di zaman tabi'in juga enggak ada yang menyembah Buddha. Setelah lama baru kemudian akhirnya Buddha disembah. Setelah dia meninggal kemudian diangkat menjadi Tuhan oleh para pengikut yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Buddha ya. Oleh karenanya para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, makanya saya katakan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ketat tentang masalah ini. Jangan sampai seorang berlebihan terhadap orang saleh. Rasulullah SAW berkata, "La tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Anas bin Malik, ya, "Ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Para sahabat tidak ada orang mereka paling cinta seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu. Namun kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri untuk menyambut Nabi. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena mereka tahu Nabi tidak suka kalau digitukan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Rasulullah khawatir. Ya. Kalau Rasulullah SAW tidak khawatir, ngapain Rasulullah SAW berdoa? Bahkan menjelang meninggal dunia, waktu Rasulullah dalam kondisi sakit, kata Rasulullah SAW, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW mengingatkan? Ya. Oleh karenanya masalah kuburan Rasulullah SAW ketat. Kuburan tidak boleh ditinggikan, kuburan tidak boleh ditulis, kuburan tidak boleh di semen, kuburan tidak boleh sholat ke arah kuburan, kuburan tidak boleh dikasih lampu, kasih penerangan, enggak boleh.
Karena ini hal-hal yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepada pengkultusan terhadap penghuni kubur. Makanya Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur menyebutkan, bayangkan ada seorang awam masuk ke sebuah kuburan orang soleh. Ternyata kuburan tersebut dihiasi dengan sedemikian rupa, tinggi bangunannya, ditulis dengan tulisan Arab, kaligrafi, dipasang fotonya, dikasih dupa-dupa, dikasih lampu yang menarik. Orang kalau masuk dalam kondisi seperti itu khawatir, tiba-tiba dalam hatinya jangan-jangan mayat ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Setan membisikkan sesuatu. Akhirnya terjadi pengkultusan terhadap penghuni kubur yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kenyataannya, banyak orang akhirnya minta-minta kepada penghuni kubur. Jangan bilang tidak ada orang minta ke penghuni kubur ya. Inilah sebabnya bahaya pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Bahkan sekarang bukan cuma kuburan orang saleh yang dicari keberkahannya, kuburan orang bahlul pun dicari keberkahannya. Datang ambil pasirnya ini, padahal waktu hidup bahlul orang ini. Tapi bagaimana seperti itu? Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita berpikiran jahat ingin cari duit, ya sudah bikin kuburan palsu saja, terus tulis samping, ya 100 meter kuburan Mbah Bintaro, orang datang ramai. Baik. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang urgent karena problematika umat dari dulu sampai sekarang masalah tauhid ya. Saya bilang tauhid pembahasan tidak perlu, masih perlu sampai sekarang. Bukan kesyirikan masih banyak. Orang-orang musyrikin sama orang Islam banyakkan mana? Orang musyrikin banyak. Nasrani banyak, orang Buddha lebih banyak, orang di mana Hindu banyak ya. Banyak. Oleh karenanya tetap saja dakwah tauhid itu penting. Kemudian yang kedua yang membedakan juga antara pentingnya dakwah tauhid dibanding yang lainnya, kita mengingatkan umat dari dosa-dosa dan juga kita mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Namun banyak umat tidak tahu kalau syirik yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Betapa banyak orang pakai jimat dan dia tidak tahu itu syirik. Betapa banyak orang menyembelih untuk jin dan dia tidak tahu kalau itu syirik, membatalkan Islam. Betapa banyak orang pergi ke dukun dia menganggap itu bukan syirik. Selama Tuhan kita meyakini adalah Allah, ini hanyalah ikhtiar kata mereka. Pergi ke dukun apa? Ikhtiar. Usaha menuju neraka jahanam. Usaha. Ya. Mereka tidak tahu. Beda kalau kita bicara tentang misalnya zina, riba, mereka tahu itu haram. Ya, mereka tahu itu haram. Mencuri tidak boleh, korupsi tidak boleh. Ya, durhaka kepada orang tua enggak boleh, mereka paham. Tetapi kalau masalah syirik, banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Baik, itulah sebabnya kemudian Allah mengutus Nabi Nuh karena telah terjadi kesyirikan pertama di atas muka bumi, yaitu pengkultusan terhadap orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baik, kita bacakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kisah Nabi Nuh dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 60 ya. Ayat 59 dan seterusnya. Ayat 59 dan seterusnya. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan dia berkata, ya kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku khawatir adab yang pedih menimpa kalian. Faqala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ini berkata pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Biasa orang kaya, orang sombong, orang pejabat ya, mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Justru kami melihat engkau sungguh-sungguh benar-benar dalam kesesatan wahai Nuh. Bukan kami yang sesat, ente yang sesat Nabi Nuh ya. Bukan cuma sesat, kesesatan yang nyata, sesat yang sangat nyata. Subhanallah, mereka balas Nabi Nuh dengan berkata Nabi Nuh yang justru sesat. Kemudian kata Nabi Nuh, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Ya kaumku, aku tidak sesat. Tidak ada kesesatan pada diriku, akan tapi aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dari penguasa alam semesta ini. Uballighukum risalati rabbi. Tugasku menyampaikan kepada kalian pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ansahu lakum, dan sungguhnya aku beri nasihat kepada kalian. Nabi Nuh sayang kepada mereka.
Nabi Nuh tidak ingin mereka terkena azab. Nabi Nuh ingin agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam dakwahnya Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, dan rupanya mereka sering mengalami kemarau, niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kalian banyak harta. Allah akan tambahkan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan alirkan sungai-sungai di tempat kalian, dan Allah akan tumbuhkan taman-taman yang indah bagi kalian. Nabi Nuh memotivasi, memberi targhib dan tarhib, memotivasi dan peringatan. Namun mereka tidak peduli, ya. Berikutnya antum bisa lihat juga dalam surat Hud. Dalam surat Hud mulai ayat ke-26, 25, ayat 25 dan seterusnya. Ayat 25 dan seterusnya, ya. Jadi waktu Nabi Nuh mendakwahi mereka, "Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim." Aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yaumin alim, azab yang pedih, ya. Kemudian apa kata kaumnya? "Ma naraka illa basyaram mithlana." Wahai Nuh, kami lihat engkau hanyalah manusia biasa, ngapain kami beriman? Kalau kau benar utusan Tuhan, kamu harusnya malaikat. Ya. Walau syaa rabbuna la anzala malaikah. Kata mereka, kalau Tuhan kami berkehendak, kalau Allah berkehendak, Allah turunkan malaikat. Ngapain kamu manusia jadi seorang rasul? Kamu tidak pantas. Kalau utusan Tuhan harusnya malaikat. Ma naraka illa basyaram mithlana. Kau manusia seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi. Dan kami lihat yang ikut kamu hanyalah orang-orang bodoh, orang-orang rendahan, yang tidak pikir panjang, begitu dengar langsung ikut, begitu dengar langsung ikut. Jadi mereka menghina. Beda kalau kami cerdas. Jadi kalau kamu ngomong, kami pikir dulu. Ternyata kamu enggak benar. Itu yang ikut kamu orang bodoh. Baru diomongin langsung percaya. Kata Ibnu Katsir, justru ente yang goblok, mereka yang apa? Yang pintar. Kalau orang berkata matahari panas, enggak usah dipikir-pikir panjang, paham? Yang pikir-pikir panjang namanya orang bahlul. Kalau ada yang bilang api itu panas, mas saya pikir dulu ya panas atau enggak. Itu goblok namanya. Sama Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwah yang jelas terang benderang. Orang-orang tersebut menerima langsung, justru itu adalah kemuliaan. Ente yang mikir-mikir itu yang goblok, ya. Tapi mereka membalikkan perkara. Kata mereka, itu umat yang mengikuti engkau hai Nuh hanyalah orang-orang bodoh tidak pikir panjang. Adapun kami tidak. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma aradtu al-islam ala ahadin illa kanat lahu kabwa. Atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun aku tawarkan Islam kecuali pasti ada keraguan. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Fa innahu la yatala'tham, dia tidak pernah ragu-ragu. Begitu tawarkan Islam langsung terima. Selain Abu Bakar semuanya masih mikir dulu. Makanya makanya Rasulullah SAW memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka demikian pula orang-orang yang langsung menerima dakwah Nabi Nuh, begitu mendengar langsung terima, justru mereka yang hatinya bersih, justru mereka yang benar, mereka melihat kebenaran dengan terang benderang. Baik. Jadi banyak tuduhan yang mereka katakan kepada Nuh. Kata mereka, Nuh ini hanya ingin jadi pemimpin. Dia miskin, ingin jadi pemimpin. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia itu hanya ingin menjadi pemimpin kalian, enggak punya duit, orang miskin, makanya mau ngaku jadi nabi. Supaya kita jadi ikut dia. Ini tuduhan. Hanya cari kedudukan. Atau Nuh itu hanya cari, nanti kalau dia sudah jadi pemimpin kita, dia minta duit dari kita. Dia cari duit. Nuh itu gila. Tuduhan banyak. Dituduh sebagai orang gila, dituduh cari duit, dituduh cari kedudukan. Kemudian mereka persyaratkan, wahai Nuh, kalau kau ingin kami beriman kepadamu, kami punya syarat. Apa syaratnya? Pertama, kamu harus kaya raya. Datangkan emas perak. Kami percaya kamu utusan Tuhan. Bilang Tuhan keluarkan apa? Emas dan perak buat kami. Harus ke orang kaya. Yang kedua, kamu harus bawa malaikat untuk dakwah sama kamu, ya. Kemudian yang ketiga, itu orang-orang miskin jangan ikut sama kamu. Usir mereka, kami tidak mau. Dalam dakwah kami ada orang miskin campur dengan kami. Ini dakwah khusus orang-orang kaya. Orang miskin enggak boleh. Mereka kasih syarat. Kamu kalau mau kami beriman kepada engkau wahai Nuh, engkau harus tahu ilmu gaib. Kamu harus tahu ilmu gaib. Ini syarat-syarat mereka. Apakah Nabi Nuh menerima syarat mereka? Tidak sama sekali.
Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membantah tuduhan mereka. Kata Nabi Nuh, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala." Wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian minta aku mengusir orang-orang miskin, tidak. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Sungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, tapi menurut kalian adalah orang-orang yang jahil. Wa ya qaumi man yansuruni in tarattuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, kalau aku mengusir orang-orang beriman yang miskin tersebut, siapa yang bisa menolongku dari azab Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak mau. Wala aqulu lakum indi khazainullah, dan aku tidak punya harta. Aku tidak menguasai perbendaharaan Allah, perbendaharaan harta Allah. Kalian ingin aku datangkan emas, perak, aku tidak bisa. Tidak mau beriman ya sudah. Saya tidak bisa disyaratkan kalau mau beriman harus bawakan emas dan perak. Aku tidak menguasai perbendaharaan harta Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku juga tahu ilmu gaib. Bukan syarat Nabi harus tahu ilmu gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak pernah berkata aku adalah malaikat. Dan seterusnya. Nabi Nuh bantah mereka. Bahwasanya persyaratan mereka tidak dipenuhi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan percuma kalau seandainya Allah penuhi persyaratan mereka, mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy waktu ingin beriman kepada Nabi, mereka persyaratkan, wahai Muhammad, kalau kamu ingin kami beriman kepadamu, naiklah kau ke atas langit, kemudian ambil Al-Quran, bawa turun, buka kami baca, baru kami beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangankan Muhammad, kalau mereka sendiri yang naik, walau fatahna alaihim abwaban, walau fatahna alaihim, kalau kami bukan pintu bagi mereka, la dhallu fihi ya'rujun, law fatahna alaihim baban la dhallu fihi ya'rujun, kemudian mereka naik di atas pintu langit tersebut, laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Seandainya jangankan Muhammad yang naik, kalian yang naik ke atas langit, kalian akan berkata, sungguhnya kami sedang disihir. Percuma. Waktu Nabi Musa alaihissalam berduel dengan para penyihir Fir'aun, tatkala Nabi Musa menang, apa kata Fir'aun? Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakum Musa. Ternyata Musa ini guru kalian. Repot. Percuma. Selesai. Jadi sekarang Nabi Nuh seandainya diberitahu ilmu gaib juga percuma, katanya Nabi Nuh penyihir. Selesai. Orang gila penyihir. Jadi Nabi Nuh tidak ingin memenuhi permintaan mereka. Akhirnya mereka jengkel karena Nabi Nuh bantah terus, kata mereka. Qalu ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kamu tuh jidal aja kerjanya, debat aja kerjanya. Dan terlalu banyak nebati kami. Sudah selesai, enggak usah dakwah. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sudah, datangkan azab yang kau bilang katanya bahaya, datangkan saja kalau kau benar-benar seorang rasul. Akhirnya mereka sudah bosan didakwahi Nabi Nuh. Setiap hujah mereka dibantah oleh Nabi Nuh. Dan boleh seorang berjidal berdebat, ada syubhat dibantah. Nabi Nuh bantah syubhat mereka. Nabi Nuh bantah tuduhan-tuduhan mereka. Akhirnya mereka sudah capek, kata mereka, datangkan azab yang kau janjikan tersebut. Kata Nabi Nuh, "Innama ya'tikum bihillahu in syaa wa ma antum bimu'jizin." Kalau Allah berkehendak, Allah akan turunkan azab kepada kalian, dan kalau sudah turun azab, kalian tidak akan bisa menolak azab tersebut. Kemudian kata Nabi Nuh, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum ilaihi turja'un." Nabi Nuh menyimpulkan, ya, tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku. Meskipun saya ingin kalian dapat nasihat, kalau ternyata Allah telah mentakdirkan kalian akan sesat. Kalau Allah menghendaki kalian sesat, percuma saya nasihati kalian. Perhatikan sini para hadirin, jangan kita salah gunakan kalimat ini. Nabi Nuh berkata, "Wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum." Tidak bermanfaat nasihatku meskipun aku ingin menasihati kalian, kalau Allah ingin menghendaki kalian sesat. Ini Nabi Nuh ucapkan setelah dakwah berapa lama? 950 tahun. Jangan sampai ada orang baru berdakwah 1 hari diusir, memang tidak dapat hidayah. Percuma, Allah sudah kasih sesat mereka, percuma. Baru sehari dakwah diusir, sudah bilang mereka memang pantas untuk sesat. Tidak mungkin, percuma dakwah. Enggak, Nabi Nuh mengucapkan demikian setelah dia berdakwah siang dan malam dengan berbagai metode. Ini da'autuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku berdakwah siang malam, aku berdakwah terang-terangan, aku berdakwah sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, namun tidak bermanfaat. Baru Nabi Nuh berkata demikian. Tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku meskipun aku telah menasihati kalian. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum, ternyata Allah menghendaki kalian apa? Sesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Sungguhnya Allah adalah Rabb kalian dan kepadanya kalian akan kembali. Ada enggak? Baik. Setelah itu Nabi Nuh diingatkan oleh Allah bahwasanya sudah Nuh, tidak usah berdakwah lagi, selesai. Mereka tidak akan beriman. Allah mengatakan, "Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman." Dan diwahyukan kepada Nuh
Sungguhnya kaummu tidak akan beriman lagi wahai Nuh, kecuali yang sudah beriman. Sekitar 80 orang. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka jangan kau sedih dengan apa yang mereka kerjakan. Maka Allah menyuruh Nabi Nuh bikin kapal. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah bahtera, bikinlah kapal dengan pengawasan kami dan wahyu dari kami. Wala tukhatibini fil ladina zalamu, dan jangan sekali-sekali kau berbicara tentangku kepadaku tentang orang-orang yang akan ditenggelamkan. Jangan, orang-orang zalim, innahum mughraqun, sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Allah sudah ingatkan, jangan bicara kepadaku tentang orang-orang zalim, mereka akan Allah tenggelamkan. Maka setelah turun ayat Allah tersebut, sudah Nabi Nuh berhenti berdakwah karena percuma, mereka tidak akan beriman. Allah sudah bilang lan yu'min, mereka tidak akan beriman. Maka Nabi Nuh akhirnya menjalankan perintah Allah. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, maka Nabi Nuh pun bersama kaumnya membuat kapal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Dan setiap kali ada kaumnya dari para pembesar-pembesar kaumnya yang melewati Nabi Nuh, setiap kali mereka lewat pasti mereka ngejek. Setiap kali lewat pasti nyempatin diri untuk apa? Ngejek. Ya. Bahkan disebutkan Nabi Nuh alaihissalam bikin kapalnya, ada yang mengatakan sampai setahun. Bayangkan setahun diejek terus. Ya. Tapi apa setahun dibandingkan 150 tahun kecil ya. Tiap hari diejek, tiap lewat diejek. Sempatin untuk ngejek kepada Nabi Nuh. Di antara disebut oleh ahli tafsir, mereka berkata, Nuh sudah pensiun dari dakwah kah? Sekarang jadi tukang kayu ya. Diejek ya. Nuh, ngapain bikin kapal? Enggak ada hujan, apa ada kapal berlayar di atas daratan ya. Diejek, pokoknya Nabi Nuh diejek ya. Ini yang brengsek mereka ya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan ya, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian ngejek kami akan ngejek kalian suatu hari sebagaimana kalian mengejek kami. Fasaufa ta'lamuna ma ya'tihi adzabu yukhzi, dan kalian akan mengetahui siapa yang akan datang kepadanya adab yang pedih, dihinakan dengan adab yang pedih, wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan akan menimpanya adab yang abadi. Akhirnya mereka mengajak Nabi Nuh. Allah berfirman, kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnun. Sungguh sebelum mereka kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nuh dan mereka berkata orang gila. Wasdujir, telah diusir, kemudian telah diperingatkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya, aku telah dikalahkan oleh mereka, tolonglah hamba-Mu ini. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Nuh alaihissalam. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami pun bukakan pintu-pintu langit sehingga mengeluarkan hujan yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Lalu kami jadikan bumi mengeluarkan mata air dari bumi. Maka jadilah air dari langit dan dari bumi kemudian berkumpul sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud kata Allah, hatta idza jaa amruna. Falamma jaa amruna. Ya, falamma jaa amruna, tatkala telah tiba keputusan kami. Wa faratan nur. Sampai-sampai tungku mengeluarkan air. Jadi Allah dalam Al-Quran tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi. Allah tidak mengatakan kami pun mengeluarkan air dari mata air, tidak. Tapi Allah mengatakan wa fajjarnal arda uyunan. Kami jadikan bumi sebagai mata air. Jadi bukan mata air yang tadinya kering kemudian Allah keluarkan air, tidak. Bumi yang asalnya bukan mata air keluar jadi mata air seluruhnya. Sampai semua jadi mata air, di mana-mana keluar air, sampai kata Allah wa faratan nur, sampai tungku yang harusnya keluar api keluar air juga. Saking banyaknya air di mana-mana ya. Kemudian air turun dengan deras, dari bawah juga deras, akhirnya berkumpul air ya, sampai akhirnya terjadi ombak yang sangat besar ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qul nahmil fiha
min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Kata Allah kepada Nabi Nuh, suruh naik di atas perahu, ya. Seluruh hewan-hewan pasangan, satu pasangan. Betina jantan, betina jantan. Jadi enggak usah betinanya dua, satu-satu saja. Karena kapal enggak cukup ya. Jantan satu, betina satu, jantan satu, betina satu, jantan satu, betina satu. Disebutkan oleh para ahli tafsir, tentunya tidak ada dalilnya, cuma disebut dalam cerita-cerita bahwasanya kapal Nabi Nuh 3 tingkat. Ada tingkatan buat hewan, tingkatan buat burung, ada tingkatan buat manusia ya. Kemudian ada yang mengatakan panjangnya 500 hasta, 250 meter, ada macam-macam pendapat ya. Kita enggak tahu kapal tersebut bagaimana. Yang jelas kapal tersebut sederhana. Kata Allah, "Wa hamalnahu 'ala dzati alwahin wa dusur." Kami angkat Nuh di atas lempengan-lempengan kayu yang dipaku. Sederhana, ya, bukan kapal dari metal atau dari logam, tidak, dari kayu yang dipahat, dijadikan lempengan, dijadikan kapal ya. Kemudian akhirnya naiklah hewan-hewan semuanya Nabi Nuh. Kemudian keluarga Nabi Nuh juga suruh naik. Kata Allah, wa ahlak, keluargamu juga naik ke dalam kapal wahai Nuh. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah ditakdirkan akan tenggelam. Waman aman, demikian juga orang-orang yang beriman suruh naik. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ternyata ya tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Ada khilaf tadi saya katakan, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Ini Nuh berdakwah selama 50 tahun, yang ikut cuma 80 orang. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya ukuran banyak itu bukanlah, banyak sedikit bukanlah ukuran kebenaran. Bisa jadi kebenaran dengan jumlah yang banyak, bisa jadi kebenaran dengan jumlah yang sedikit ya. Seorang tidak boleh terpedaya dengan dirinya tatkala yang hadir banyak dia merasa dia di atas kebenaran. Belum tentu. Ya, belum tentu. Atau yang hadir di depan dia sedikit belum tentu dia salah, belum tentu. Ya. Sebagaimana seorang tidak boleh pede bahwasanya yang mengikuti saya banyak berarti saya benar, demikian juga sebaliknya, jangan sampai orang yang ikut saya cuma sedikit berarti saya yang benar. Bisa jadi sudah sesat sedikit lagi pengikutnya ya. Jadi tidak, ukuran adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan banyak maupun sedikit. Ini saya sampaikan terutama kepada sahabat-sahabat, kepada para dai ya. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kita dapati sebagian orang pengikutnya banyak, tapi kita tahu dia di atas kejahilan. Ya. Dan kita tahu, kita lihat orang ada yang benar-benar alim, pengikutnya cuma sedikit. Sampai ada sebagian kelas saya cerita di Madinah dulu ada seorang syekh, dia ceramah, tidak ada yang hadir. Yang hadir cuma tukang rekam. Dulu rekam pakai apa, tape. Jadi ceramah dia pasang tape, yang dengar cuma tukang rekam tersebut. Tidak ada yang hadir. Ya, tidak ada yang hadir. Ceramah tapi dia selalu dia ceramah meskipun enggak ada yang hadir ya. Kita mungkin lihat juga kasihan syekh ini ceramah terus enggak ada yang hadir. Tapi subhanallah dia meninggal di saf pertama di Masjid Nabawi ya. Jadi para hadirin yang telah subhanahu wa taala yang ternyata yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Nabi Nuh berkata, "Wa qala irkabu fiha." Ayo naiklah ke atas kapal. Irkabu fiha, naiklah di atas kapal ya. Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan menyebut nama Allah, maka berlabuhlah kapal dengan nama Allah dan bersandarlah kapal dengan nama Allah. Kata Nabi Nuh, "Inna rabbi laghafurur rahim." Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Nuh melihat azab yang sangat pedih ini, azab. Ini azab, ini hujan azab ya. Hujan azab. Jadi hujan itu terkadang turun sebagai azab, terkadang turun sebagai rahmat. Nabi Nuh sudah tawarkan kepada mereka, kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum," kalau kalian minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kalian. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrar." Allah akan turunkan hujan yang deras, tapi hujan rahmat. Tatkala mereka tidak bertobat, turun hujan atau tidak? Tetap turun hujan, tapi hujan azab. Seandainya mereka bertobat kepada Allah, akan turun hujan apa? Hujan rahmat ya. Kata Nabi Nuh, "Inna rabbi laghafurur rahim." Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di saat azab mulai nampak dan mulai menenggelamkan mereka, Nabi Nuh ingat akan Maha Ampun Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ini tidaklah demikian kecuali sangat-sangat buruk, sangat-sangat parah. Sungguhnya Rabbku itu sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi karena mereka sudah melampaui batas sehingga mereka diazab. Ya. Padahal pintu ampunan telah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Bagaimana Allah telah memberikan mereka kesempatan sampai 950 tahun untuk didakwahi, tapi mereka tidak sadar-sadar. Bagaimana 950 tahun mereka angkuh dan sombong selama itu. Mereka syirik selama 950 tahun, terlalu lama. Saatnya mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian
wa hiya tajri bihim, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kapal tersebut membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ternyata ada ombak sangat besar. Jadi bumi dipenuhi dengan air yang sangat besar sampai ombaknya kata Allah kal jibal seperti gunung. Bayangkan ombaknya seperti apa? Gunung. Berarti air tersebut bukan tenang tapi benar-benar apa? Bergelombang, bergejolak. Sampai ombaknya seperti gunung. Subhanallah, Nabi Nuh kapalnya sederhana, ya. Tetapi ombak yang seperti gunung tersebut tidak menenggelamkan kapal Nabi Nuh. Padahal kata Allah, ala dzati alwahin wa dusur. Kami hanya mengangkat Nabi Nuh di atas kapal yang sederhana. Ternyata apa? Kapal tersebut meskipun sederhana, dia mengalir dengan apa? Bismillahi majreha wa mursaha. Makanya selamat, ya. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya. Siapa? Siyam, Kan'an, ya. Kan'an. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil. Dia sedang berada di salah satu pojok, terpisah dari orang-orang kafir yang lainnya. Ya bunayya arkam ma'ana. Wa kana fi ma'zilin. Ya bunayya arkam ma'ana. Maka Nabi Nuh berkata, wahai putraku, naiklah bersama kami di atas kapal. Di sini bagaimana perasaan seorang ayah terhadap anaknya yang sangat dia cintai. Ini Nabi Nuh sudah dakwah ratusan tahun tidak beriman. Nabi Nuh tahu dia brengsek, Nabi Nuh tahu dia bandel, Nabi Nuh tahu dia kafir. Makanya waktu itu Nabi Nuh tetap tidak memanggil namanya, "Hei Kan'an." Kan Nabi sudah bilang, "Ente ngeyel sih makanya, mampus lo," gitu. Enggak. Nabi Nuh tidak bilang begitu. Nabi Nuh tidak panggil namanya. Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayya, wahai putraku." Dengan penuh kelembutan. Ingat, aku ini bapakmu, engkau adalah putraku. Enggak mungkin seorang bapak ingin keburukan bagi anaknya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Irkam ma'ana," naik. Nabi Nuh tidak mengatakan berimanlah, tidak. Sebelum kau tenggelam, tidak. Karena Nabi Nuh tahu kalau dia suruh anaknya beriman, anaknya tidak mau beriman. Sudah ratusan tahun dia coba. Maka Nabi Nuh ingin kasih tawaran, sudah kau enggak beriman enggak apa-apa, naik dulu nanti kita negosiasi di atas kapal. Naik dulu, irkam ma'ana, naik dulu. Dia enggak mau. Kemudian kata Nabi, wala takum ma'al kafirin. Jangan kau termasuk orang kafir. Nabi Nuh tidak berkata jangan kau kafir. Untuk lembut dengan anaknya. Nabi Nuh tidak berkata jangan kau kafir, tapi Nabi Nuh seakan-akan anaknya bukan orang kafir. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau bersama orang-orang apa? Kafir. Kelembutan di puncak kelembutan. Ya. Tidak ada kebencian sama sekali. Kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya yang brengsek selama ratusan tahun. Ya. Apa kata anaknya dengan begitu congkaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Dengan pedenya dia mengatakan demikian. Nabi Nuh bilang apa lagi? Nabi Nuh berkata, "Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim." Wahai putraku, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ayolah ikut rahmat Allah. Nabi Nuh terus ngomong, kata Allah, fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak menghantam anaknya, akhirnya tenggelam. Setelah semua tenggelam, Allah berkata, wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Wahai bumi, masukkanlah airmu kembali. Wa ya sama'u aqli'i. Wahai langit, hentikanlah hujanmu. Wa ghidhal ma, air pun surut. Wastawat 'alal judi. Kemudian akhirnya kapal tersebut istiwa di atas judi, di atas gunung. Istiwa itu apanya? Berada di atas. Jadi istiwa itu artinya apa? Di atas. Istawa ala artinya di atas. Istawa 'alal arsy artinya berada di atas arsy. Kata Allah, wastawat 'alal judi, maka perahu tersebut bersandar di atas gunung Al-Judi. Di mana letaknya kita enggak tahu, alam bisawab, ya, di mana letaknya, ya. Allah alam, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Suriah, Allah alam di mana, ya. Ya, waqila bu'da lil qaumidz zalimin. Maka dikatakan, ya, sungguh celaka orang-orang yang zalim. Nabi Nuh begitu sayang sama anaknya. Tatkala anaknya tidak selamat di dunia, Nabi Nuh masih ingin anaknya bisa selamat di akhirat, ya. Maka Nabi Nuh berkata, wa nada Nuhu rabbahu. Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, Rabbi inna bini min ahli. Ya Allah, bukankah anakku termasuk keluargaku? Nabi Nuh ingat janji Allah. Kata Allah, akan diselamatkan keluargamu, wa ahlaka, akan selamat di atas kapal. Tapi Nabi Nuh lupa bahwasanya Allah mengatakan illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah ditakdirkan oleh Allah dari keluargamu masuk neraka, ditenggelamkan. Ya. Allah benar mengatakan keluargamu akan selamat kecuali yang telah ditakdirkan tidak selamat, yaitu di antaranya anaknya, di antaranya istrinya, ya. Nabi Nuh berkata, inna bni min ahli. Ya Allah, sungguhnya
putraku dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan bukankah janjimu benar? Bahwasanya kau akan menyelamatkan apa? Anakku. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha baik ya Allah. Sekarang dia sudah meninggal ya Allah. Dia sudah meninggal, maka rahmatilah dia. Seakan-akan Nabi Nuh maka wa anta ahkamul hakim. Maaf kata Nabi Nuh, wa anta ahkamul hakimin. Engkau adalah zat yang maha bijak ya. Ya, ini anakku, bagaimana dengan janjimu? Maka Allah menegur. Kata Allah, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Wahai Nuh, si Kan'an itu, si Yam itu, ya bukanlah dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, telah putus kekerabatan secara agama. Ya, dia bukan keluargamu. Dia telah melakukan amal kekufuran, amal yang tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka jangan kau minta kepadaku perkara yang bukan, tidak ada ilmu bagimu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingat engkau, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking sayangnya kepada putranya, ya. Maka Nabi Nuh berkata, "Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm." Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari mohon suatu perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli, kalau kau tidak ampuni aku, wa tarhamni, dan kau tidak rahmati aku minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Nuh berdosa, minta tersebut itu kesalahan. Maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah mengampuni dia, ya. Kemudian ya, setelah itu Allah mengatakan, "Qila ya Nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Wa umamun sanumatti'uhum tsumma yamassuhum min 'adzabun alim." Dikatakan, wahai Nuh, turunlah dari kapalmu dengan keberkahan, dengan keselamatan dan rahmat dari kami. Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Wahai Muhammad, ini adalah sebagian dari ilmu gaib yang kami sampaikan kepada engkau. Ma kunta ta'lamuha. Sebelumnya kau tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh. Wala qaumuka min qabli hadza. Demikian juga kaummu tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh. Di akhir ayat, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya ya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, seakan-akan Allah menghibur Nabi Muhammad tatkala sedang diintimidasi di kota Mekah sahabat-sahabatnya, yakinlah bahwasanya kebahagiaan yang indah, kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang bertanya kah? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ustaz, di kantor saya apabila bulan Ramadan akan diadakan acara buka puasa bersama. Dalam acara tersebut setiap karyawan dipersilahkan mengambil potongan kertas yang berisi angka. Nantinya panitia akan mengundi angka dan angka yang keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Apakah hal tersebut? Uang tunai dari mana? Ya. Kalau dari ini swasta, perusahaan swasta dan itu dari owner atau dari hadiah dari seorang, enggak ada masalah ya. Saya mau kasih tahu tapi diundi, boleh ya. Ya, jadi tidak ada nilai judi di situ. Bolehkah berteman dengan orang kafir atau orang Syiah secara loyal? Teman anak ada yang Kristen dan juga ada yang keluarganya yang Syiah. Ana lihat di rumahnya banyak foto Imam 12. Fotonya foto di mana? Saya pernah foto Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, ya. Ja'far Shadiq dan yang lainnya. Tidak berteman sama orang kafir enggak ada masalah ya. Berteman tapi tidak boleh terlalu mencintai, karena sebagaimana perkataan as-sahibu sahib, perkataan pepatah Arab, teman itu akan menggeret. Ada hanya sekedar kenal, tapi kalau teman dekat jangan ya. Jangan ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, almar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seorang hendaknya melihat siapa yang menjadi temannya ya. Wala tusahib illa mu'minan, jangan kau berteman kecuali orang yang beriman. Tapi kalau sekedar kenal, teman kantor, interaksi enggak ada masalah. Tapi teman dekat sebaiknya enggak. Kecuali Anda ingin mendakwahi. Benarkah berita yang menceritakan bahwa kaumnya Nabi Nuh mempunyai teknologi yang sangat canggih, melebihi teknologi saat ini? Kalau teknologi amat canggih, mungkin kaumnya sudah beriman. Wih, Nuh canggih juga ternyata bikin kapalnya. Pakai gini zaman 2018 belum ada teknologi tersebut.
Saya rasa enggak sih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Dzatu alu ala dzati alwah wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Allah sebutkan, kami angkat Nabi Nuh di atas kapal yang terdiri di atas lempengan kayu dengan apa? Paku. Selesai. Teknologi canggih apa? Enggak ada teknologi canggih. Ya. Kemudian katanya, karena ada beberapa bukti dari bekas-bekas runtuhan kapal Nabi Nuh ditemukan bentuk teknologi tersebut. Dan dapat memanggil anaknya yang berada di puncak gunung yang jauh. Enggak. Anaknya belum sampai di gunung, baru mau ke puncak gunung sudah apa? Tenggelam. Ya. Terus yang nemukan kapal Nabi Nuh juga siapa? Ditemukannya di mana coba? Siapa yang bilang ditemukan kapal Nabi Nuh? Enggak, saya rasa enggak sih. Dari zahir ayat sederhana. Bolehkah zakat harta untuk membantu adik atau kakak yang terlilit hutang? Boleh, kalau memang kakak dan adik terlilit hutang, zakat boleh diberikan kepada kerabat, tapi tidak boleh kepada usul dan furu', tidak boleh kepada ayah dan ibu, kepada anak-anak tidak boleh, karena ayah dan ibu di bawah tanggungan kita. Kita bantu mereka bukan dengan uang zakat. Tapi kalau kakak adik boleh dengan apa? Uang zakat, ya. Jangan saking pelitnya sampai ibu pun dikasih uang zakat. Ustaz, apakah cuma Nabi Muhammad yang maksum? Semua Nabi maksum. Maksudnya apa? Terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Itu maksudnya maksum. Terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Tapi apa mereka berbuat dosa? Mereka bisa berbuat dosa kecil, tapi bukan dosa besar. Oleh karenanya para Nabi mereka pernah melakukan kesalahan. Contoh Nabi Musa pernah mukul orang sampai mati. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi ghfirli, Allah ampunilah aku. Kata Allah, faghfaralah, Allah ampuni dia. Berarti dia punya salah enggak? Salah. Ya. Nabi Nuh tadi minta ampun atau tidak? Ampun. Nabi Adam salah atau tidak? Rabbana dhalamna anfusana, ya Rabb kami melakukan kesalahan dalam zalimi diri kami, ya. Nabi Muhammad SAW juga beberapa kali salah. Allah tegur, ya. Tapi kata para ulama itu dosa-dosa kecil atau menyelisih yang lebih baik. Harusnya yang terbaik seperti ini. Engkau melakukan yang kurang baik. Ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang mengatakan kurang baik. Tapi dari sisi kemaksuman artinya risalah para nabi tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Makanya nabi pun kalau salah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad punya dosa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Ya, agar Allah mengampuni dosamu wahai Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Dan para sahabat mengerti akan hal ini. Mereka mengatakan Rasulullah waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Berarti Nabi Muhammad ada dosanya tidak? Ada, tapi dosa kecil atau khilaful aula. Seperti Allah menegur Nabi tatkala berpaling dari orang yang buta, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur, kenapa kau berpaling dari orang buta? Waktu Nabi juga maafkan sebagian orang-orang, Allah tegur, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah maafkan kau, kenapa kau izinkan mereka? Dan banyak beberapa kali Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kafirnya istri Nabi Nuh, apakah ini menandakan tanggung jawab suami terhadap istri hanya sekedar mengingatkan? Bagaimana apabila istri sulit dibangunkan salat subuh? Bangun. Istri Nabi Nuh. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Beda istri Nabi Nuh kafir, istri kita muslimah, ya. Maka kita harus lebih sayang, pelan-pelan. Wanita tidak boleh dikasari, pelan-pelan, ya. Kekasaran pun kurang manfaat. Sebagian orang bangun anaknya dengan kasar. Bangun ya. Tendang-tendang ya. Enggak, kita bangunkan ya, berusaha ya. Sampai ada syekh cerita, jadi bapaknya membangunkan anak-anaknya. Bangun. Anaknya enggak bangun. Akhirnya bapaknya marah. Ya himar, keledai, bangun. Anaknya bangun. Apa-apa Abi? Keledai. Abi bapaknya keledai. Jadi ya pelan-pelan lah. Istri ya terkadang kita keras tapi itu bukan hukum asal. Hukum asalnya kita lembut. Wanita dihadapi dengan apa? Kelembutan, bukan dengan kekasaran, ya. Demikian, mohon maaf banyak pertanyaan jadi saya jawab karena kekurangan ilmu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.